Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Erostasya Dewi dengan NIM 241101105 dari kelas BKB semester 4 nomor urut 15. Jadi, pada video kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling lanjut yang diampu oleh Ibu Dr. Loh Putu Sri Lestari SPD MPD bersama Dr. Putu Ari Darmayanti SPD MPD. Video ini merupakan simulasi praktik pelaksanaan konseling di mana saya berperan sebagai konselor dan bersama beberapa rekan-rekan saya yaitu Leoni, Anastasia, dan Mahajaya yang berperan sebagai konseling. Kemudian kasus yang diangkat dalam praktik ini adalah kesulitan mengatur waktu yang dialami oleh siswa, di mana permasalahan tersebut ditunjukkan melalui kebiasaan menunda penyelesaian tugas, kurang mampu menentukan skala prioritas, serta belum dapat memanfaatkan waktu secara efektif sehingga berdampak pada kegiatan belajar dan tanggung jawab akademik. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut digunakan konseling realitas dengan teknik WDEP, dan pendekatan ini dipilih karena berfokus pada perilaku saat ini, tanggung jawab pribadi, serta membantu konseling menyadari bahwa perubahan dimulai dari pilihan perilaku yang mereka lakukan. Kemudian melalui tahapan one, doing, evaluation, dan planning, konseling diarahkan untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengenali perilaku yang sedang dilakukan, mengevaluasi efektivitas perilaku tersebut, kemudian menyusun rencana perubahan yang realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut merupakan proses pelaksanaan konseling yang akan ditampilkan pada video berikut. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Baik, terima kasih ya karena kalian sudah datang dengan tepat waktu yang telah kita sepakati bersama sebelumnya. Oke, apakah posisi duduknya sudah nyaman semuanya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, Ibu ingin memastikan kembali bahwa kalian datang secara sukarela dan memang bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok yang telah kita jadwalkan. Apakah benar demikian? Ya, benar, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kehadiran kalian di sini menunjukkan bahwa kalian memiliki kemauan untuk berusaha mencari ataupun mengatasi permasalahan yang sedang kalian alami. Ibu sangat menghargai komitmen tersebut. Oke, sebelum kita kegiatan pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang Ibu pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, Ibu senang sekali yang mendengarkannya ya. Mudah-mudahan kondisi baik ini membuat kegiatan kita dapat berlangsung dengan nyaman. Oke, baik, sebelum melanjutkan, apakah di antara kalian ada yang merasa gugup atau kurang nyaman mengikuti kegiatan ini? Saya merasa gugup, Bu, karena saya baru pertama kali mengikuti konseling. Oke, terima kasih ya sudah menyampaikan dengan jujur Mahajaya karena merasa gugup saat pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini. Itu adalah hal yang wajar ya. Saya juga sedikit gugup, Bu, karena biasanya kalau saya datang ke BK itu hanya untuk mengurus administrasi. Oke, terima kasih ya sudah terbuka. Mudah-mudahan setelah kita mulai berdiskusi nanti rasa gugup itu akan lebih berkurang ya. Kalau saya juga agak gugup, Bu, tapi saya penasaran seperti apa sih kegiatan konseling kelompok itu. Oke, baik. Nanti selama kegiatan berlangsung, Ibu akan menjelaskan secara bertahap sehingga kalian tidak perlu merasa khawatir. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pertemuan kita hari ini. Nah, kegiatan yang kita akan lakukan ini merupakan layanan konseling kelompok, di mana layanan konseling kelompok ini adalah layanan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok untuk membantu anggota memahami permasalahan yang sedang dihadapi, menemukan alternatif penyelesaian masalah, dan juga saling memberikan dukungan serta belajar dari pengalaman satu sama lain. Kemudian dalam kegiatan ini setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, menyampaikan pendapat, kemudian bertanya maupun juga memberikan masukan kepada anggota lainnya. Jadi kegiatan ini bukan hanya percakapan antara Ibu bersama salah satu anggota saja, melainkan ini merupakan diskusi bersama yang saling menghargai. Berarti nanti kami juga boleh memberikan pendapat kepada teman yang sedang bercerita ya, Bu? Ya, betul sekali. Justru salah satu kekuatan konseling kelompok ini adalah adanya
masukan dari sesama anggota. Namun tentu saja penyampaiannya harus dilakukan dengan sopan, tidak menghakimi dan juga bertujuan untuk membantu. Kalau misalnya saya belum siap langsung bercerita panjang, boleh nggak? Tidak masalah ya, karena setiap orang itu memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Ibu tidak akan memaksa siapapun untuk langsung bercerita panjang. Yang terpenting adalah kita berusaha terbuka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Ibu, kalau saya ingin bertanya saat teman sedang berbicara, apakah boleh? Boleh ya, karena selama pertanyaan berkaitan dengan bahasan yang disampaikan dengan cara yang baik, jadi kita ingin menciptakan suasana yang saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Oke, baik, supaya kita semakin mengenal satu sama lain, mari kita mulai memperkenalkan diri secara singkat. Walaupun kalian mungkin sudah saling mengenal ya di sekolah, dalam kelompok ini ibu ingin kita mengenal lebih dekat agar suasana menjadi lebih akrab. Ibu akan mulai terlebih dahulu. Jadi peran ibu di sini, ibu adalah Ibu Rosita, dan peran ibu di sini adalah sebagai pemimpin kelompok yang akan mendampingi jalannya konseling dari awal sampai akhir nanti. Jadi tugas ibu adalah membantu kalian agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan membantu menemukan alternatif penyelesaian masalah. Untuk selanjutnya silakan dimulai dari Mahajaya. Baik, perkenalkan nama saya Mahajaya. Saya dari kelas 11 IPA 2. Nah, di waktu luang saya biasanya melakukan musik dan melihat media sosial. Oke, terima kasih ya Mahajaya. Untuk selanjutnya silakan Anastasia. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia. Saya dari kelas 11 bahasa. Saya mengikuti beberapa kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler di sekolah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Leoni. Baik Ibu, perkenalkan saya Leoni. Saya dari kelas 11 IPS 2 dan akhir-akhir ini saya senang untuk memasak dan juga bermain game. Oke, terima kasih. Sekarang kalian sudah saling mengenal ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius, mungkin Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan kegiatan singkat terlebih dahulu agar suasana menjadi lebih santai. Oke, kegiatan ini sederhana saja. Ibu akan meminta kalian masing-masing menyebutkan satu kegiatan yang paling sering dilakukan sepulang sekolah. Setelah itu, jelaskan secara singkat mengapa kalian memilih kegiatan tersebut. Mungkin dari Mahajaya, silakan dimulai. Kalau saya biasanya langsung membuka media sosial Bu sampai sekolah. Awalnya hanya ingin melihat informasi sebentar, tapi seringkali tanpa sadar waktunya jadi lama Bu. Oke, baik, terima kasih. Untuk Anastasia? Kalau saya biasanya langsung mengikuti rapat organisasi Bu atau latihan di ekstrakurikuler. Kadang baru pulang itu sore. Oke, baik, terima kasih. Untuk Leoni, bagaimana? Kalau saya biasanya istirahat dulu Bu setelah datang dari pulang sekolah. Setelah itu saya sering untuk bermain game sebentar, tapi kadang-kadang saya lupa waktu Bu. Baik, terima kasih. Dari jawaban kalian terlihat bahwa aktivitas pulang sekolah kalian itu berbeda-beda ya. Jadi nanti kita akan melihat bersama apakah kegiatan tersebut membantu kalian mencapai tujuan atau justru menjadi salah satu penyebab munculnya kesulitan dalam mengatur waktu. Oke, sebelum dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kita bahas dan kita sepakati bersama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang disampaikan oleh anggota kelompok nanti selama kegiatan berlangsung merupakan informasi yang bersifat pribadi. Jadi semua yang dibicarakan di ruang ini tetap berada di ruangan ini dan tidak diperkenankan untuk menceritakan pengalaman atau permasalahan teman kepada orang lain tanpa izin. Apakah kalian bersedia menjaga kerahasiaan semua pembahasan dalam kelompok ini nanti? Bersedia Bu. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Artinya kalian mengikuti kegiatan ini atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri. Jadi ibu tidak akan memaksa siapapun untuk berbicara apabila memang belum siap. Namun ibu berharap setiap anggota berusaha untuk terbuka
tujuan kegiatan dapat tercapai. Kemudian yang selanjutnya itu yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Jadi Ibu berharap setiap anggota dapat menyampaikan pengalaman, pendapat maupun perasaannya nanti secara jujur. Jadi semakin terbuka kita berdiskusi, semakin besar pula manfaat yang dapat kita peroleh nanti. Kemudian selanjutnya itu ada asas kegiatan. Jadi konseling kelompok akan berjalan baik apabila semua anggota berpartisipasi aktif, dan oleh karena itu Ibu sangat berharap kalian tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga bersedia memberikan pendapat ataupun masukan kepada temannya. Kemudian terakhir ada asas kenormatifan. Jadi selama kegiatan berlangsung kita tetap menjaga sopan santun, saling menghargai dan tidak memotong pembicaraan, serta tidak mengejek dan tidak menghakimi pendapat dari orang lain. Ibu, kalau misalnya saya berbeda pendapat dengan teman, bagaimana Bu? Oke, perbedaan pendapat itu boleh saja terjadi ya, namun sampaikan dengan bahasa yang baik dan tetap menghargai teman. Jadi tujuan di sini bukan mencari siapa yang benar, melainkan mencari solusi yang paling membantu. Oke, sekarang Ibu ingin mengajak kalian menyusun aturan kelompok bersama. Menurut kalian aturan apa yang perlu kita sepakati agar kegiatan ini berjalan dengan nyaman? Menurut saya sebaiknya kalau ada teman yang sedang berbicara itu jangan dipotong dulu Ibu. Gitu. Oke, itu usulan yang baik. Apakah ada usulan lain? Saya mungkin semua anggota sebaiknya saling menghargai pendapat walaupun berbeda. Oke, baik. Ada lagi? Saya Bu, saya mempunyai usul supaya telepon yang dibawa oleh semua anggota kelompok itu dimatikan terlebih dahulu agar kita lebih fokus untuk menjalankan kegiatan konseling hari ini Bu. Oke, baik. Itu juga usulan yang sangat bagus ya. Jadi Ibu juga ingin menambahkan dua aturan lagi, yaitu menjaga kerahasiaan seluruh pembahasan dan mengikuti kegiatan sampai selesai kecuali ada keadaan yang benar-benar mendesak. Apakah semua setuju dengan aturan-aturan itu? Setuju Bu. Oke, baik. Karena kita sudah menyepakati aturan bersama, sekarang Ibu akan membagikan lembar kontrak kelompok. Silakan dibaca terlebih dahulu. Apabila ada bagian yang belum dipahami, kalian dapat langsung bertanya ya. Sudah jelas. Oke, yang lain bagaimana? Kalau dari saya sudah jelas Bu. Oke, ada Anastasia? Saya juga sudah memahami Bu. Oke, apabila kalian bersedia menjalankan keseluruhan kesepakatan yang telah dibuat, silakan kalian menandatangani lembar kontrak tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi dengan ditandatanganinya kontrak ini berarti kita semua memiliki komitmen yang sama untuk mengikuti kegiatan sesungguhnya. Saya kumpulkan kepada Ibu. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengikuti seluruh tahapan awal dengan sangat baik. Sekarang kita mulai masuki pembahasan mengenai alasan kalian mengikuti konseling kelompok hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa semua yang disampaikan di ruangan ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menyampaikan apa yang memang ingin kalian ceritakan. Ibu mengetahui bahwa kalian bertiga memiliki tema permasalahan yang sama berdasarkan hasil asesmen Ibu, yaitu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Namun tentu penyebabnya yang dialami itu masing-masing tidak selalu sama. Hari ini kita akan mencoba memahami hal tersebut bersama-sama. Dan Ibu di sini ingin mendengar cerita dari masing-masing anggota secara bergantian. Jadi tidak perlu terlalu panjang terlebih dahulu, cukup gambaran umum mengenai masalah yang sedang dialami. Kemudian untuk menghadiri, apakah kamu bersedia untuk mulai? Ya Bu, bersedia. Oke, silakan.
kadang bisa lebih dari 1 jam, dan kadang setelah itu saya merasa lebih lelah Bu, karena tugas sekolah saya yang kerjakan pada malam hari atau bahkan ditunda sampai besok Bu, karena kebanyakan main media sosial. Oke, baik. Terima kasih Mahjaya sudah berbagi cerita. Kalau boleh Ibu simpulkan sementara, kamu merasa waktu belajarmu banyak berkurang karena penggunaan media sosial yang sulit dikendalikan. Apakah demikian? Ya Bu, kadang saya sendiri juga baru sadar ketika melihat jam Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, Anastasia silakan ceritakan gambaran singkat mengenai kondisi yang sedang kamu alami. Kalau saya sebenarnya bukan karena media sosial sih Bu, tapi saya mengikuti beberapa kegiatan di sekolah. Hampir setiap minggu ada rapat organisasi, latihan, atau kegiatan lain. Jadi kadang setelah pulang sekolah saya langsung mengikuti kegiatan sampai sore. Nah, karena itu ketika saya sampai di rumah saya cukup lelah. Saya masih harus belajar dan mengerjakan tugas karena saya rasa waktu 1 hari itu tidak cukup. Terima kasih ya sudah menceritakan pengalamanmu. Kalau Ibu memahami cerita tadi, kamu sebenarnya memiliki banyak kegiatan yang positif ya. Namun karena jumlah kegiatannya yang cukup banyak, kamu mulai kesulitan membagi waktu antara organisasi, belajar, dan waktu istirahat. Ya Ibu, itu yang sering saya rasakan. Oke, baik. Untuk sekarang giliran Leoni, silakan ceritakan gambaran singkat mengenai kondisi saat ini yang kamu alami. Baik Bu, kalau saya itu sebenarnya sering menunda mengerjakan tugas Bu. Saya biasanya berpikir tugas itu masih bisa dikerjakan nanti, dan akhirnya saya memilih untuk melakukan kegiatan lain terlebih dahulu, seperti bermain game. Nah, kalau sudah malam itu saya merasa waktunya sudah sedikit dan akhirnya tugas dikerjakan terburu-buru. Bahkan beberapa kali saya terlambat dalam mengumpulkan tugas Bu. Oke, apa yang kamu rasakan ketika tugas terlambat dikumpulkan itu, Dani? Saya merasa tidak tenang Bu. Kadang guru juga mengingatkan saya karena beberapa kali saya terlambat, dan itu juga berpengaruh kepada nilai saya. Beberapa tugas yang saya buat itu nilainya mulai berkurang Bu. Baik, terima kasih ya sudah berani menyampaikan pengalamanmu. Jadi setelah mendengarkan cerita dari ketiga anggota, Ibu melihat ada satu kesamaan yang muncul. Jadi ketiganya sama-sama mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Namun penyebabnya beda-beda. Seperti Mahjaya mengalami kesulitan karena penggunaan media sosial yang cukup lama sehingga waktu belajarnya berkurang. Kemudian Anastasia mengalami kesulitan karena harus membagi waktu antara kegiatan akademik dan berbagai kegiatan organisasi. Kemudian Leoni mengalami kesulitan karena memiliki kebiasaan menunda mengerjakan tugas sehingga pekerjaan sering selesai mendekati batas waktu bahkan terlambat dikumpulkan. Apakah rangkuman Ibu sesuai dengan apa yang kalian rasakan? Ya Bu. Baik, karena waktu layanan kita terbatas, kita tentu tidak dapat membahas semua pengalaman secara mendalam pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan fokus pembahasan yang menurut kelompok paling mendesak untuk dibahas terlebih dahulu. Perlu Ibu tegaskan bahwa dipilihnya satu fokus pembahasan bukan berarti masalah anggota lain itu lebih ringan atau tidak penting. Jadi semua masalah itu tetap penting, hanya saja kita menentukan prioritas agar proses konseling ini berjalan lebih efektif. Sebelum kita menentukan bersama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan masalah paling mendesak? Siap Bu. Menurut saya masalah yang dampaknya sudah mulai terlihat Bu. Baik, ada pendapat lain? Kalau menurut saya masalah yang kalau tidak segera diatasi bisa menjadi lebih besar. Baik, kalau Leoni? Baik, menurut saya juga begitu Bu. Yang paling mengganggu kegiatan sehari-hari Bu. Oke, tepat sekali ya. Jadi dalam kelompok ini kita dapat mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya dampak masalah terhadap kegiatan belajar, seberapa sering masalah tersebut terjadi, kemudian apakah sudah mempengaruhi prestasi ataupun kehidupan sehari-hari, serta seberapa mendesak masalah tersebut untuk segera ditangani.
Baik, setelah kita memahami pengertian masalah yang mendesak, sekarang Ibu ingin mengajak kalian berdiskusi. Jadi menurut kalian, dari pengalaman yang sudah disampaikan tadi, masalah siapa yang perlu kita bahas terlebih dahulu agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Kalau menurut saya masalahnya Leoni sih Bu, karena itu yang perlu dibahas lebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mahajaya. Boleh dijelaskan alasanmu? Kenapa? Karena dari cerita tadi tugas Leoni sudah beberapa kali terlambat dikumpulkan Bu, nilainya juga sudah mulai menurun. Nah, menurut saya dampaknya sudah mulai terlihat itu Ibu. Baik, jadi menurutmu salah satu pertimbangannya adalah karena dampak yang ditimbulkan sudah cukup nyata terhadap kegiatan belajarnya ya? Ya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Saya juga berpikir sama seperti Mahajaya. Oke, boleh dijelaskan lagi alasannya? Kalau saya melihat kebiasaan Anda itu bisa berpengaruh ke banyak hal, bukan hanya tugas sekolah, tetapi juga kebiasaan sehari-hari. Kalau terus dibiarkan mungkin akan semakin sulit diubah Ibu. Oke, baik. Berarti menurutmu masalah tersebut sudah cukup mendesak karena apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan dampak yang lebih besar. Iya Ibu. Oke, baik. Leoni, bagaimana pendapatmu setelah mendengarkan masukan dari Mahajaya dan juga Anastasia? Awalnya saya agak malu Bu. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih sudah jujur menyampaikan perasaanmu ya. Tapi setelah mendengar pendapat mereka, saya juga merasa memang masalah yang perlu dibahas itu masalah saya yang perlu diperbaiki. Saya sendiri sudah mulai merasa terganggu karena beberapa tugas terlambat dan saya sering menjadi cemas. Oke, terima kasih ya Leoni. Sebelum kita mengambil keputusan, apakah Mahajaya atau Anastasia ingin menanggapi apa yang disampaikan Leoni? Silakan, siapa duluan boleh? Saya juga pernah mendapat tugas beberapa kali. Memang rasanya tidak nyaman karena terus berpikiran. Jadi saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh Anda. Oke, untuk Mahajaya. Saya senang lebih mau terbuka Bu. Menurut saya itu langkah awal yang baik. Oke, untuk selanjutnya Anastasia. Saya juga pernah mendapat tugas beberapa kali. Memang rasanya tidak nyaman karena harus berpikiran. Jadi saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh Anda. Ya, kadang saya juga begitu. Oke, apa yang kalian lakukan tadi merupakan contoh dukungan yang baik dalam konseling kelompok. Jadi kalian tidak menyalahkan teman, tetapi mencoba memahami dan juga memberikan dukungan. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, Ibu ingin kembali mengingatkan mengenai asas kerahasiaan. Nanti mungkin akan ada cerita yang lebih pribadi dibandingkan cerita yang telah disampaikan pada tahap awal. Jadi oleh karena itu, Ibu berharap seluruh anggota tetap memegang komitmen yang telah kita sepakati tadi. Apakah kalian masih bersedia menjaga kerahasiaan seluruh pembahasan dalam kelompok ini? Bersedia Ibu. Baik, kalau begitu berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama, kita menetapkan bahwa fokus pembahasan pada pertemuan hari ini adalah pengalamannya Leoni. Jadi pemilihan ini dilakukan karena kelompok menilai bahwa dampak dari kebiasaan menunda pekerjaan itu sudah mempengaruhi proses belajar, penyelesaian tugas, serta hasil belajarnya. Namun demikian, Ibu ingin menegaskan kembali bahwa Mahajaya dan Anastasia tetap memiliki peran yang sama penting dalam kegiatan ini. Dalam pengalaman kalian juga akan menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga karena pada dasarnya kita semua sedang menghadapi tema permasalahan yang sama, yaitu kesulitan mengatur waktu. Kemudian selama proses berlangsung nanti, Ibu berharap kalian dapat saling mendukung, memberikan pendapat, maupun berbagi pengalaman apabila dirasa dapat membantu teman menemukan solusi. Baik. Baik Bu. Terima kasih atas kerjasama kalian. Sampai tahap ini, Ibu melihat kalian sudah mulai mampu saling mendengarkan, menghargai, kemudian menunjukkan keinginan untuk saling membantu. Jadi hal itu merupakan modal yang sangat baik untuk melanjutkan kegiatan kita nanti. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditambahkan
Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam, Ibu ingin mengajak kita mengingat kembali beberapa kesepakatan yang telah kita buat bersama di awal kegiatan. Apakah masih ada yang ingat aturan yang pertama kita sepakati? Ya, silakan. Tidak memotong pembicaraan teman, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jaya. Selain itu, Menghargai pendapat setiap kelompok Baik. baik, terima kasih. Leoni, apakah kalian masih ada yang mau ingat? Ada Bu, yaitu menjaga kerahasiaan semua yang akan dibahas di dalam kelompok ini dan kita menggunakan telepon genggam selama kegiatan berlangsung Bu. Baik, benar sekali ya. Ibu sangat senang karena kalian masih mengingat kesepakatan yang telah kita buat. Jadi kesepakatan tersebut bukan hanya aturan tertulis, tetapi menjadi komitmen kita bersama agar setiap anggota merasa aman selama mengikuti konseling kelompok. Jadi Ibu ingin kembali menegaskan satu hal yang penting sebelum kita membahas masalah lebih dalam. Pada tahap berikutnya mungkin akan muncul cerita yang lebih pribadi dibandingkan yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, asas kerahasiaan itu benar-benar kita pegang bersama. Ibu ingin memastikan sekali lagi, apakah kalian masih bersedia menjaga seluruh pembahasan yang terjadi dalam kelompok agar tidak disampaikan ke orang lain tanpa izin dari pemilik cerita? Bersedia, Ibu. Oke, terima kasih kesediaan kalian. Jadi membuat setiap anggota dapat merasa lebih aman untuk berbagi. Ibu juga ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita teman-teman. Ajaya, bagaimana perasaan kamu? Saat saya awalnya itu saya pikir hanya saya yang kesulitan mengatur waktu, Bu. Setelah mendengar cerita teman-teman, ternyata penyebabnya bisa berbeda-beda. Ya, baik. Jadi kamu mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki tantangan yang berbeda walaupun tema masalahnya sama. Iya, Ibu. Oke, Anastasia, bagaimana dengan kamu? Saya merasa lebih nyaman sekarang Bu. Tadi saya sangat tertunggu, tapi setelah saya bercerita rasanya lebih. Oke, baik. Terima kasih sudah menyampaikan perasaanmu. Rasa nyaman seperti itu penting agar diskusi kita dapat berlangsung lebih terbuka. Kemudian Leoni, bagaimana perasaanmu setelah teman-teman memberikan tanggapan? Kalau saya awalnya malu karena masalah saya yang dipilih untuk dibahas. Tetapi setelah mendengar alasan mereka, saya merasa tidak menyalahkan saya justru merasa didukung Bu. Oke, Ibu senang mendengar hal tersebut ya. Jadi itulah tujuan dari konseling kelompok. Jadi kita hadir untuk mencari kesalahan orang itu bukan kita lakukan, tetapi untuk saling membantu menemukan cara yang lebih baik dalam menghadapi masalah. Sebelum kita masuk pembahasan lebih mendalam, Ibu ingin mengajak kalian melakukan kegiatan singkat selama 1 menit. Nanti Ibu akan menyebutkan satu kata, kalian cukup menyebutkan satu kata pertama yang muncul di pikiran kalian. Jadi tidak ada jawaban benar atau salah. Apakah kalian siap? Siap Bu. Oke, dan kata pertama yaitu waktu. Cepat. Kurang. Oke, baik. Untuk kata selanjutnya yaitu belajar. Tugas. Tanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi dari jawaban kalian tadi terlihat sekali bahwa kalian memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jadi hal itu tidak masalah ya, karena pengalaman setiap orang memang berbeda-beda. Jadi mulai tahap berikutnya kita akan membahas pengalaman secara lebih mendalam. Oleh karena itu, Ibu harap kalian dapat
sesuai kesepakatan kita bersama, pada tahap ini kita akan membahas pengalaman Leoni secara lebih mendalam. Namun Mahajaya dan Anastasia memiliki peranan untuk memberikan tanggapan maupun masukan apabila dirasa dapat membantu. Kemudian Leoni, sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu ingin bertanya, apa yang sebenarnya kamu inginkan berkaitan dengan masalah yang kamu alami? Saya ingin bisa mengatur waktu dengan lebih baik, Bu. Saya capek kalau terus menunda tugas. Awalnya saya merasa santai karena berpikir masih ada waktu. Tapi akhirnya saya sendiri yang panik. Oke, kalau keinginan itu bisa tercapai, menurutmu apa yang akan berubah? Saya ingin mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Saya juga ingin nilai saya lebih baik dan tidak terus diingatkan oleh guru. Oke, selain itu, apakah ada hal yang ingin kamu rasakan? Saya ingin merasa lebih tenang, Bu. Selama ini kalau tugas menumpuk itu saya jadi sering kepikiran. Oke, baik. Jadi tujuan yang ingin kamu capai itu bukan hanya mengumpulkan tugas tepat waktu, tapi juga merasa lebih tenang dan bertanggung jawab terhadap kewajiban. Mati. Berarti apa tuh baterai itu? Baterai saya Kemana tuh ya? sampai lanjut ya dok. Mau ulang dulu ya bisa. Apa dia? Gimana tadi ya? tujuan saya ingin lebih tenang. Oh ya. Saya ingin lebih tenang, Bu. Selama ini kalau tugas menumpuk saya jadi sering kepikiran. Oke, baik. Jadi tujuan yang ingin kamu capai itu bukan hanya mengumpulkan tugas tepat waktu, tapi juga merasa lebih tenang dan bertanggung jawab terhadap kewajiban kamu. Iya, Bu. Mahajaya, setelah mendengarkan apa yang disampaikan Leoni, bagaimana pendapatnya? Saya bisa memahami sibuk yang dirasakan oleh ibu, walaupun penyebab kami berbeda. Nah, saya juga pernah merasa panik ketika tugas belum selesai karena terlalu lama bermain media sosial. Seperti itu. Oke, apa yang kamu rasakan saat ini? Saat itu. Saya merasa menyesal karena sebenarnya waktunya ada, tapi saya menggunakannya untuk hal lain. Oke, terima kasih Mahajaya. Kalau Anastasia bagaimana? Kalau saya berbeda penyebabnya, Bu. Saya terlalu banyak kegiatan, tetapi saya juga pernah merasakan tekanan ketika tugas belum selesai. Jadi saya mengerti kenapa lebih terlibat. Baik, terima kasih. Dari cerita kalian itu terlihat bahwa walaupun penyebabnya berbeda, tapi tujuan yang ingin dicapai itu hampir sama, yaitu mampu mengelola waktu sehingga tanggung jawab sebagai siswa dapat diselesaikan dengan baik. Oke, Leoni, sekarang Ibu ingin mengetahui apa yang biasanya kamu lakukan ketika mendapat tugas dari guru. Saya biasanya melihat dulu kapan tengah pengumpulan tugas yang diberikan. Oke, setelah itu, Setelah itu kalau masih lama saya berpikir nanti saja lah dikerjakan tugasnya seperti itu. kemudian nanti yang kamu maksud itu kapan? Kadang besok, kadang lagi 2 hari seperti itu. Oke, kemudian apa yang biasanya kamu lakukan selama menunda mengerjakan tugas itu? Biasanya saya bermain game, menonton video atau mengobrol dengan teman. Oke, ketika melakukan kegiatan tersebut, apakah kamu masih mengingat tugas yang belum dikerjakan itu? Iya, Bu, sebenarnya saya ingat Lalu mengapa tetap memilih menunda? karena saya masih berpikir waktunya masih banyak. Oke, kemudian apa yang terjadi? Apakah yang terjadi itu sesuai dengan pikiran kamu? Tidak sih, Bu, karena akhirnya waktunya tepat sekali dan saya jadi mengerjakan tugas tuh menjadi terburu-buru. Oke, Mahajaya, apakah kamu pernah mengalami keadaan yang hampir sama? Karena Bu, bedanya itu saya bukan bermain game, tapi membuka media sosial. Awalnya hanya 5 menit, tapi akhirnya bisa 1 jam lebih Bu. Oke, Ya, Bu, saya juga sering begitu kalau sudah bermain game kadang lupa waktu. Menurut saya, saat kita merasa masih punya banyak waktu, kita jadi kurang sadar kalau waktu itu terus berjalan. Ya, saya juga baru sadar setelah waktunya sudah malam. oke, baik. Jadi kita melihat bahwa perilaku yang dilakukan sekarang adalah menunda pekerjaan
tugas dan lebih memilih kegiatan lain yang dianggap lebih menyenangkan. Kemudian akibatnya, tugas dikerjakan mendekati batas waktu. Sekarang, Ibu ingin mengajak Leoni mengevaluasi perilaku tersebut. Menurutmu, apakah kebiasaan menunda mengerjakan tugas itu membantu mencapai tujuanmu untuk lebih disiplin dan memperoleh nilai yang lebih baik? Tidak, Bu. Mengapa kamu mengatakan tidak? Karena setiap saya menunda, hasilnya selalu sama. Saya jadi terburu-buru, tugas kurang maksimal, dan saya kadang terlambat untuk tugas. Oke, bagaimana perasaanmu ketika menyadari hal itu? Saya kecewa sama diri saya sendiri, Bu. Oke, Mahajaya, bagaimana menurutmu? Saya setuju dengan Leoni, Bu. Saya juga pernah berpikir media sosial membantu menghilangkan penat saya, tetapi kalau terlalu lama justru membuat saya kehilangan waktu belajar, Bu. Oke, Anastasia? Saya juga merasa kalau kita terus melakukan kebiasaan yang sama, hasilnya tidak menentukan. Oke, baik. Jadi dari hasil evaluasi bersama, dapat kita simpulkan bahwa perilaku yang selama ini dilakukan ternyata belum membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau begitu, menurut kalian apakah perlu ada perubahan? Ya, Bu. Perlu. Baik, Leoni, setelah kita bersama-sama melihat bahwa kebiasaan yang selama ini dilakukan belum membantu mencapai tujuan yang kamu inginkan, sekarang kita akan mencoba mencari beberapa alternatif solusi. Ibu ingin mengajak seluruh anggota kelompok untuk ikut berpikir. Tidak ada jawaban yang salah, silakan sampaikan ide yang menurut kalian membantu Leoni mengatasi kebiasaan mengerjakan tugas. Oke, dari kalian ada saran? Silakan. Menurut saya, Leoni bisa membuat jadwal harian, Bu. Jadi setelah pulang sekolah, sudah ada pembagian waktu, kapan belajar, kapan istirahat, dan kapan boleh bermain. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mahajaya. Kemudian apakah ada usulan lain? Kalau menurut saya, tugas sebaiknya langsung dicicil pada hari yang sama ketika diberikan oleh guru. Jadi tidak menunggu sampai mendekati tugas tersebut. Oke, baik. Untuk Leoni, bagaimana menurutmu? Apakah kamu memiliki ide lain yang mungkin bisa dilakukan? Mungkin saya perlu mengurangi waktu bermain game, Bu. Selama ini saya sering kehilangan waktu karena terlalu sering bermain game. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif agar kita dapat memilih solusi yang paling sesuai. Menurut kalian, apa kelebihan dari membuat jadwal harian? Menurut saya, jadwal membantu kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di setiap jam setiap hari. Jadwal juga membuat waktu lebih teratur. Oke, baik. Jadi kekuatannya adalah kegiatan menjadi lebih terencana dan penggunaan waktu menjadi lebih jelas. Kemudian apa kelemahannya? Saya, Bu, kalau menurut saya, kalau saya malas ikuti jadwalnya, jadwal itu jadi tidak berguna, Bu. Oke, baik. Berarti keberhasilannya tergantung pada kedisiplinan menjalankannya ya. Kemudian bagaimana dengan alternatif yang kedua? Kalau tugas dicicil, bahkan tidak terlalu. Kalau dari saya, hasil tugas juga bisa lebih maksimal karena tidak dikerjakan terburu-buru. Oke, bagus. Kemudian apa tantangannya? Saya harus bisa melawan rasa malas untuk memulai, Bu. Oke, baik. Jadi tantangannya adalah membangun kebiasaan baru agar mau mulai mengerjakan lebih awal.
sekolah Bu sebelum bermain game. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang akan kamu gunakan? Sekitar 30 sampai 40 menit mungkin Bu. Baik, bagaimana jika muncul keinginan untuk menunda lagi? Saya akan mengingat tujuan saya supaya tugas tidak menumpuk lagi. Saya juga akan menyalakan alarm agar waktu bermain itu tidak terlalu lama. Oke, baik. Mahajaya dan Anastasia, apakah kalian bersedia memberikan dukungan kepada Leoni apabila bertemu di sekolah, misalnya dengan saling mengingatkan mengenai tugas? Bersedia Ibu. Terima kasih ya. Baik, hari ini kita telah bersama-sama memahami tujuan yang ingin dicapai Leoni, melihat kebiasaan yang selama ini dilakukan, mengevaluasi apakah kebiasaan tersebut membantu mencapai tujuan, kemudian menyusun rencana tindakan agar tindakan yang akan mulai dilaksanakan. Ibu sangat mengapresiasi keterbukaan Leoni dalam menceritakan pengalamannya. Ibu juga mengapresiasi Mahajaya dan Anastasia karena telah aktif memberikan pendapat, dukungan, dan alternatif solusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dinamika kelompok ini telah berjalan dengan baik. Semoga rencana yang telah disusun hari ini benar-benar dapat dilaksanakan secara konsisten. Baik, terima kasih ya Bu. Saya akan berusaha menjalannya. Semoga berhasil ya Leoni. Kami juga akan saling mengingatkan Pak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya, sikap kalian saling mendukung ini yang akan menjadi kekuatan dalam konseling kelompok. Baik Leoni, Anastasia, dan Mahajaya, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum kegiatan kita akhiri, Ibu ingin mengajak kalian melakukan refleksi terhadap proses yang telah kita lalui bersama. Mahajaya, setelah mengikuti kegiatan hari ini, apa hal yang paling berkesan atau yang kamu pelajari? Saya belajar bahwa mengatur waktu bukan hanya tentang membuat jadwal Bu. Saya juga harus bisa mengendalikan diri ketika menggunakan media sosial, mendengarkan pengalaman teman-teman yang membuat saya sadar kalau setiap orang memiliki tantangan yang berbeda, tapi semuanya bisa mencari solusi yang bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Mahajaya. Kemudian Anastasia, bagaimana? Saya merasa senang bisa berdiskusi bersama. Saya jadi mendapatkan ide untuk mulai menyusun prioritas kegiatan agar tidak semua kegiatan saya kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Baik, terima kasih sudah aktif selama kegiatan berlangsung ya. Kemudian untuk Leoni, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti konseling hari ini? Saya merasa lebih lega Bu. Awalnya saya berpikir masalah saya hanya karena malas. Setelah berdiskusi, saya jadi tahu bahwa saya harus mulai mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit. Saya juga senang karena teman-teman tidak menyalahkan saya, tapi justru memberikan saran. Oke, terima kasih Leoni. Semoga perasaan lega yang kamu rasakan dapat menjadi motivasi untuk mulai melaksanakan rencana yang telah disusun. Baik, berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan hari ini, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang dibahas adalah kesulitan mengatur waktu dengan fokus pada kebiasaan menunda mengerjakan tugas yang dialami oleh Leoni. Kemudian dari hasil diskusi, kita mengetahui bahwa kebiasaan tersebut berdampak pada keterlambatan pengumpulan tugas, menurunnya kualitas belajar, serta munculnya kecemasan dan tidak tenang. Kemudian melalui diskusi kelompok ini, kita berhasil menyusun beberapa alternatif solusi. Kemudian memilih solusi yang paling sesuai, yaitu mulai mengerjakan tugas sejak hari pertama diberikan. Kemudian didukung dengan membuat jadwal kegiatan harian dan membatasi waktu bermain game menggunakan alarm sebagai pengingat. Kemudian selain itu, Mahajaya dan Anastasia juga memperoleh pembelajaran bahwa setiap penyebab kesulitan mengatur waktu memerlukan cara penanganan yang berbeda. Namun tujuan akhirnya sama, yaitu mampu memanfaatkan waktu secara lebih efektif. Jadi untuk Leoni, Ibu ingin memastikan kembali apakah kamu masih berkomitmen untuk melaksanakan rencana
Terima kasih atas dukungan dari teman dapat menjadi salah satu penyemangat dalam mempertahankan perubahan perilaku. Untuk selanjutnya mengenai tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, apakah menurut kalian perlu dijadwalkan pertemuan konseling kelompok berikutnya atau kalian ingin lebih dahulu mencoba melaksanakan rencana yang telah disusun? Menurut saya ingin mencoba menjalankan rencana tersebut lebih dahulu. Lain? Saya juga setuju Ibu. Oke, baik, karena kita sepakat untuk mencoba melaksanakan rencana terlebih dahulu, maka untuk sementara kita tidak menjadwalkan pertemuan berikutnya ya. Namun Ibu meminta agar kalian tetap melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tersebut kepada Ibu. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hambatan atau muncul kesulitan, baru kalian dipersilakan datang kembali ke ruang BK untuk berkonsultasi sehingga kita dapat menentukan langkah selanjutnya. Oke, sebelum kegiatan ditutup, Ibu ingin menyampaikan apresiasi kepada kalian bertiga. Hari ini kalian menunjukkan sikap saling menghargai, saling mendengarkan, serta berani menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Ibu berharap sikap tersebut dapat terus dipertahankan, tidak hanya dalam kegiatan konseling kelompok, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu ingin bertanya apakah masih ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kegiatan diakhiri? Masih ada Bu. Oke, baik, kalau begitu mari kita akhiri kegiatan konseling kelompok hari ini. Terima kasih atas kehadiran, kerjasama, keterbukaan, dan partisipasi aktif kalian selama proses berlangsung. Semoga hasil diskusi hari ini dapat memberikan manfaat dan membantu kalian menjadi lebih mampu mengatur waktu serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kegiatan sehari-hari. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Berdoakan Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Selamat melanjutkan kegiatan kalian ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Baik, demikian proses praktik konseling yang telah dilaksanakan. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, konseling menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai kebiasaan penggunaan waktunya, mampu menyadari perilaku yang menjadi penyebab munculnya permasalahan, serta berhasil menyusun rencana tindakan yang lebih terarah untuk mengelola waktu secara lebih efektif. Selain itu, konseling juga menunjukkan komitmen untuk menerapkan rencana yang telah disusun secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan konseling realitas dengan teknik WDEP, diharapkan konseling mampu meningkatkan tanggung jawab terhadap pilihan perilakunya, lebih bijak dalam menentukan prioritas, serta dapat mengelola waktu dengan lebih efektif. Mungkin sekian video yang dapat saya tampilkan. Apabila kesalahan, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni.